Seorang bocah tersengat listrik di Kampung Kebon, Kelurahan Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Bocah berinisial SD berusia 10 tahun tersebut meninggal dunia seusai tersengat aliran listrik di areal parkir TPU Kota Bogor pada Rabu 13 Juli. SD meninggal dunia pada saat bermain bola di areal parkir bersama teman-temannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya kejadian yang menimpa bocah berinisial SD berusia 10 tahun asal Kampung Kebon Pedas RT 1 RW 3 Kelurahan Kebon Pedas Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yakni tersengat listrik di areal parkir tempat pemakaman umum Blender Kota Bogor pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pun sudah mendapatkan beberapa informasi bahwasanya SD bisa tersengat listrik ketika dirinya sedang bermain bola dengan teman-temannya di areal parkir TPU Blender Kota Bogor. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya pada sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari kemarin memang Kota Bogor diguyur hujan yang cukup deras. Nah, kejadian yang menimpa SD ini pun tidak terlepas dari hujan yang mengguyur Kota Bogor yang menyebabkan dirinya tersengat aliran listrik pada tiang JPU yang berada di areal parkir tersebut. Kemudian penyebab kematian dari bocah 10 tahun ini dikarenakan disebabkan karena aliran listrik yang berada di tiang JPU tersebut mengalami kebocoran. Kemudian berdasarkan pantauan kami di lokasi pun memang tiang JPU tersebut berada di tengah-tengah dan diapit oleh pohon yang cukup sangat besar yang memiliki memiliki ranting-ranting yang cukup besar. Nah, ranting-ranting inilah yang mungkin menimbulkan gesekan-gesekan sehingga adanya kebocoran dari kabel yang mengaliri listrik sehingga SD bisa tersengat. Hal ini pun diakui oleh koordinator dari TPU Blender itu sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya memang tiang-tiang JPU yang berada di TPU Blender Kota Bogor ini merupakan tiang yang otomatis. Artinya ketika suasana gelap, lampu-lampu di areal pemakaman TPU ini dengan otomatisnya bisa menyala. Nah, ketika normal diakui oleh koordinator TPU Blender memang tidak pernah ada kejadian apapun. Dan dirinya pun menyimpulkan bahwasanya memang ada kebocoran yang mengakibatkan aliran listrik tersebut menyengat tubuh dari bocah 10 tahun ini. Kemudian kami pun mendapatkan pengakuan dari teman-teman yang bermain bola bersama SD ini. Diakui olehnya, teman-temannya sempat melarang SD untuk mengambil bola yang kebetulan posisinya itu berada di atas tempat mereka bermain bola. Namun tidak disangka SD tidak mendengar teriakan dari teman-teman yang meminta untuk tidak lewat situ. Kemudian dengan seketika SD pun tersengat aliran listrik dan berdasarkan pengakuan teman-temannya memang tubuh SD sempat jatuh di areal tiang listrik tersebut. Dan berdasarkan pantauan pun memang posisi terakhir dari SD ini bocah ataupun bocah 10 tahun ini memang dalam posisi yang tengkurap. Kemudian pihak polisi pun langsung melakukan olah TKP di sekitaran itu dan langsung memasangi TKP tersebut dengan garis polisi. Kemudian tidak berselang lama, jenazah dari bocah 10 tahun ini pun langsung dibawa ke rumah duka yang memang lokasinya tidak jauh dari TPU Blender Kebon Pedas Kota Bogor. Dan diputuskan bahwasanya memang tidak dilakukan otopsi, namun dimakamkan langsung pada hari Rabu 13 Juli 2022. Namun perlu diketahui juga oleh rekan-rekan Tribun Nusa ini ada beberapa fakta yang terkait meninggalnya bocah 10 tahun ini, di mana bocah 10 tahun ini bukan merupakan asal Kota Bogor, melainkan
asal Kabupaten Sukabumi. Dan kami pun pada hari tadi sempat mengunjungi kembali kediaman bocah 10 tahun ini dan menanyakan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun menjawab bahwasanya memang dirinya dan keluarganya baru 2 bulan tinggal di Kota Bogor dan menyewa satu rumah di wilayah Kebon Pedes itu sendiri. Dan diakui oleh orang tuanya pun bahwasanya memang dirinya bekerja sebagai buruh bangunan yang memang kerjanya itu tidak tentu waktu. Dan bocah 10 tahun ini kebetulan sedang liburan dari Sukabumi untuk bertemu dengan ayahnya yang memang kebetulan kerja di Kota Bogor, serta ibunya pun kerja di Kota Bogor. Namun takdir berkata lain, bocah 10 tahun ini meninggal di wilayah Kebon Pedes. Dan awalnya memang Tribuners sesuai berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, memang bocah 10 tahun ini awalnya akan dimakamkan di kediamannya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun berdasarkan jarak dan faktor lainnya, pihak kelurahan, pihak kecamatan, dan bahkan berdasarkan pengakuan dari ayahnya, pihak dari PLN membantu keluarganya untuk jenazah SD dimakamkan di areal Kebon Pedes. Dan alhasil tepat pada hari kemarin atau selepas Isya, jenazah SD dimakamkan di areal Kebon Pedes. Namun sehari setelah kepergian dari bocah 10 tahun ini, keluarga saat ini sudah mengaku ikhlas, namun meminta untuk pihak PLN memperhatikan tiang-tiang listrik yang ada di Kota Bogor, terutama yang berada di areal parkir TPU Blender Kota Bogor. Pasalnya, areal parkir Blender Kota Bogor ini merupakan tempat bermain warga sekitar yang ditakutkan ketika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan korban-korban lainnya selain dari SD itu sendiri. Begitu Mei, laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tanah Sareal. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita ketahui ada korban yang meninggal kesetrum. Nanti kita langsung koordinasi dengan PJU yang membawai PJU ini kan menurut informasi adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Nanti kita koordinasi untuk tindak lanjutnya supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Si anak ini sedang bermain atau gimana Pak menurut laporan? Anak menurut saksi-saksi tadi informasinya sedang bermain bola di halaman parkir ini. Kemudian setelah selesai main bola memegang tiang listrik yang ternyata tiang listrik tersebut ada setrumnya, sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat. Itu berdasarkan dari keterangan teman-teman rekan-rekan korban yang main bola. Tadi tiang listrik apa PJU Pak? Ini PJU ya, PJU bukan tiang listrik tapi PJU penerangan jalan umumnya di makam. Korban dibawa kemana Pak selanjutnya Pak? Gimana? Korban dibawa kemana selanjutnya? Korban keluarga langsung dibawa ke rumah duka ya. Untuk selanjutnya korban akan dibawa dimakamkan di Kelapa Nunggal Sukabumi. Untuk korban tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.